Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kami akan membahas materi mengenai tinjauan pemrosesan transaksi dan ERP. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufira Febriani, nomor BP 20010022. Saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti Muharani dengan nomor BP 200100111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan, BP 18010006. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi. A. Evolusi perkembangan teknologi informasi. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi, implementasi internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. B. Perkembangan teknologi era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan mempekerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. C. Era kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi komputer atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Yang terakhir, akibat kemajuan teknologi, perubahan pola pikir sebagai syarat. Dari 3 era di atas, terlihat bagaimana alam berkompetisi dan kemajuan teknologi informasi sejak dipergunakannya komputer dalam industri hingga saat ini, terkait erat satu sama lain. Memasuki abad informasi berarti memasuki dunia dengan teknologi baru. Teknologi informasi mempergunakan teknologi informasi seoptimum mungkin, berarti harus merubah mindset. Merubah mindset merupakan hal yang teramat sulit untuk dilakukan, karena pada dasarnya people don't like to change. Selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi berbasis komputer. Sistem pemrosesan transaksi sangat diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi, instansi pemerintah, atau institusi apapun untuk mengolah data-data induk dan transaksi. Bila perusahaan dapat membangun sistem pemrosesan transaksi dengan baik, maka perusahaan juga dapat memanfaatkannya dengan baik juga. Selanjutnya, karakteristik sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi digunakan oleh para pemakai akhir atau end user yang terdiri dari operator, misalnya kasir, teller bank, dan resepsionis hotel atau para manajer pelaksana. Yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi
menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar, tidak mengandung banyak variasi. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi diperlukan hampir setiap hari karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Yang kelima, sistem pemrosesan transaksi berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluarnya juga sudah jelas. Yang keenam, sistem pemrosesan transaksi memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Tujuan sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Yang kelima, memproses data. Memproses data merupakan kegiatan memanipulasi data agar diperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan memanipulasi data dapat berupa kegiatan aritmatika atau menambah, mengurang, mengalihkan, membagi, menjumlah, atau kegiatan manual seperti meringkas, mengurutkan, memisah, menggabung, menghapus, dan menyisipkan. 3. Manajemen data. Dalam sistem manajemen database, hal lain yang perlu diperhatikan adalah data definition language, yaitu bahasa formal yang digunakan oleh programmer untuk merumuskan muatan dan struktur database, dan juga data manipulasi language, yaitu suatu bahasa yang terkait dengan suatu manajemen database yang digunakan oleh pengguna data programmer untuk memanipulasi data dalam database. Dan yang terakhir adalah data dictionary, yaitu suatu perangkat otomatis atau manual menyimpan dan mengorganisasikan informasi berdasarkan data yang terdapat dalam database. Keuntungan penggunaan database manajemen sistem DBMS antara lain dapat menyederhanakan informasi perusahaan, dapat mengurangi redundansi data, mengurangi kerancauan data, mengurangi ketergantungan data program, mengurangi biaya, meningkat fleksibilitas, meningkat akses dan ketersediaan informasi. Keuntungan dari sistem ETS database: tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan terintegrasi di seluruh perusahaan. Data input diambil atau tidak dikunci sekali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Manajemen mendapat fleksibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan lebih untuk memantau. Organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Pelanggan meningkat karena karyawan dapat dan cepat mengakses pesanan. Pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time. Kerugian dari sistem ERP: biaya yang cukup tinggi untuk penerapan sistem ERP, waktu yang lama untuk memilih dan mengimplementasikan ERP secara penuh, perubahan proses bisnis yang dapat merusak sistem ERP, kompleksitas dari berbagai aktivitas dan sistem bisnis, resistensi dan penolakan dari karyawan atas penerapan sistem ERP secara efektif. Sekian, terima kasih.